Halo semuanya, selamat datang di channel Robotik dan Programming. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari mengenai exception handling. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sering bertemu dengan error ketika kita melakukan coding. Jadi biasanya apalagi kita sebagai pemrogramer pemula, kita akan selalu bertemu dengan error ketika kita melakukan coding. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai exception handling yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan error ini. Biasanya error itu terjadi karena dua kesalahan utama, yaitu adalah syntax error yang pertama, di mana ini adalah sebuah kesalahan penulisan sintaks yang ada di dalam program. Contohnya saja kita lupa menggunakan titik 2 ketika membuat while loop. Nah, ini akan membawa kita pada syntax error. Lalu kesalahan yang kedua adalah exception, di mana itu adalah keadaan abnormal yang biasanya terjadi ketika logika pemrograman kita salah. Contohnya kita berusaha membagi nilai berapapun dengan nilai 0. Nah, di sini akan menampilkan error zero division. Oleh karena itu, exception handling ini muncul agar ketika error muncul, itu tidak menyebabkan program secara keseluruhan berhenti. Lalu, kenapa kita membutuhkan exception handling ini? Contoh sederhananya saja, misalkan kita membuat aplikasi untuk kasir, di mana kasir akan menginput data atau nilai dari barang yang dibeli ke dalam program yang sudah dibuat. Nah, bayangkan ketika program yang dibuat itu mengalami error. Nah, berarti itu akan menyebabkan seluruh program itu berhenti secara paksa dan pekerjaan dari si kasir ini akan tertunda. Nah, ada cara lain supaya program ini tidak berhenti walaupun dia menemukan error di dalam program yang sedang berjalan tersebut. Nah, hal itulah yang disebut dengan exception handling. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu membuat file baru di sini, tutorial12.py. Nah, misalkan di sini kita akan membuat sebuah program di mana kita menginputkan dua nilai. Jadi ada nilai 1 dan nilai 2, di mana nilai 1 ini akan berfungsi sebagai pembilang dan nilai yang kedua itu berfungsi sebagai penyebut. Lalu kita akan membagi dua nilai tersebut dan menghasilkan sebuah hasil pembagian dan akan ditampilkan. Nah, pertama kita terlebih dahulu buat while true di sini agar programnya itu terus berjalan. Lalu buat variabel nilai 1, ini akan menyimpan nilai 1. Lalu int input angka 1. Program ini berarti bahwa kita akan diminta oleh terminal untuk menginput satu angka. Setelah itu, angka tersebut itu kan tipe datanya masih dalam bentuk string, kita ubah ke dalam bentuk integer, lalu kita simpan datanya itu ke dalam nilai 1, variabel nilai 1. Nah, ini adalah pembilangnya. Sekarang kita buat nilai 2 yang berfungsi sebagai penyebut, sama juga, int, input, angka 2. Setelah itu, dua nilai tersebut kita akan bagi, dan kita simpan dalam sebuah variabel baru namanya hasil. Nilai 1 dibagi nilai 2. Lalu kita print hasil tersebut. Coba kita jalankan programnya. Python tutorial12.py. Nah, dapat teman-teman lihat di sini dia meminta masukkan angka yang pertama. Misalkan kita masukkan 12 di sini. Lalu angka keduanya kita masukkan 2. Nah, hasil pembagiannya adalah 6 atau 6,0 di sini karena dia pembagiannya masih dalam tipe data float atau pecahan. Lalu programnya akan ulang lagi. Di sini dia meminta angka lagi baru. Jadi misalkan coba kita masukkan angka 10. Lalu angka pembaginya itu pembilangnya penyebutnya itu adalah 0. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa dia menghasilkan error yaitu zero division error. Artinya nilai yang dibagi itu adalah penyebut dalam pembagian tersebut adalah 0. Nah, ini akan memberhentikan program secara otomatis dan teman-teman dapat lihat di sini bahwa program langsung diberhentikan secara paksa. Nah, ini kasus tadi yang sama seperti yang saya jelaskan bahwa program kasir tadi itu dipaksa berhenti. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat walaupun program ini bertemu dengan error tapi dia tidak memaksa program untuk berhenti bekerja? Itu dengan menggunakan si exception handling tadi. Nah, untuk menggunakan exception handling ini, terdapat dua sintaks utama atau dua keyword utama yang digunakan, yaitu try dan except. Try di sini berarti kita mencoba
Lalu except di sini jika ada error sekian, maka lakukan hal ini. Jadi contohnya di sini kita buat terlebih dahulu try titik 2. Nah, kita masukkan proses tadi ke dalam try. Seperti ini aja. Misalkan di dalam while true ini kita buat try. Nah, ini berarti programnya akan berjalan terus. Lalu try-nya itu try apa di sini? Dia mencoba nilai-nilai tersebut, mencoba untuk melakukan proses tersebut ini. Jika ada except di sini berarti dia bertemu dengan error, kita copy saja namanya di sini. Bertemu dengan zero division error, kita tinggal jelaskan di sini apa yang perlu dilakukan oleh si program. Nah, jika dia bertemu dengan zero division error, kita di sini print penyebut salah atau penyebut tidak boleh bernilai 0. Nah, lalu coba kita jalankan program ini untuk melihat bagaimana ketika dia bertemu dengan error. Python tutorial 12.py. Nah, di sini dia meminta masukkan angka, kita masukkan angka yang sama lagi, 10 dan 0. Kita enter. Teman-teman dapat lihat di sini dia menampilkan penyebut tidak boleh bernilai 0. Jadi ketika dia menemukan zero division error ini, dia akan mengeksekusi perintah yang di bawah ini. Lalu teman-teman juga dapat melihat bahwa di sini program tidak langsung berhenti seperti yang tadi kita lihat sebelumnya, bahwa ketika nilai 0 dibagi langsung nilai berapapun dibagi dengan 0, program langsung berhenti. Tapi di sini dia melanjutkan lagi, kembali lagi ke atas, try lagi nilai 1 itu gimana. Jadi misalkan kita masukkan lagi 12, 2, dan dia menghasilkan angka pembagiannya. Nah, itu adalah fungsi dari try dan except. Jadi dia tidak memberhentikan program secara otomatis ketika bertemu dengan error. Ada keyword lain juga yang bisa digunakan dalam proses try dan except ini. Contohnya, teman-teman jika ingin memberhentikan proses tadi, tinggal Ctrl+C di terminal dan prosesnya akan berhenti. Nah, misalkan kita di sini mau menambahkan ada sebuah keyword lagi, namanya finally. Jadi, finally ini adalah keyword yang berfungsi ketika proses try dan except ini udah selesai, apa yang mau kita lakukan. Misalkan di sini kita ingin print masukkan angka baru lagi. Kita run lagi programnya. Di sini kita masukkan nilai 0 dan nilai 12. Nah, di sini dia akan mengeksekusi masukkan angka baru lagi dan melewati except ini atau zero division error, karena tidak ada error sebenarnya di proses ini. Lalu misalkan kita masuk proses ini lagi, memasukkan angkanya 10 dan 0. Nah, di sini penyebut tidak boleh bernilai 0, jadi dia masuk ke proses except-nya. Lalu dia eksekusi proses finally-nya, yaitu masukkan angka baru lagi. Nah, proses ini akan terus berulang tanpa berhenti karena di sini menggunakan while true, dan ketika bertemu error pun si programnya tidak akan diberhentikan secara paksa. Lalu misalkan ada case lain di mana sebenarnya kita tidak memasukkan angka, tapi memasukkan tulisan seperti atau huruf, misalkan A di sini. Teman-teman dapat lihat di sini bahwa dia munculnya value error. Nah, jadi teman-teman langsung bisa menambahkan di sini mengganti jenis errornya dari zero division error menjadi value error, atau menambahkan except baru lagi di bawah. Kita print lagi. Masukkan angka, jangan karakter lainnya. Coba kita run lagi programnya. Nah, di sini misalnya kita masukkan A. Di sini dia langsung mengeksekusi masukkan angka, jangan karakter lain, tanpa memberhentikan programnya. Lalu skenario lainnya, misalkan kita tidak tahu error apa yang akan muncul dalam program tersebut. Nah, ada cara lain yang bisa digunakan, yaitu kita tidak perlu mendefinisikan error apa yang akan muncul. Jadi kita tinggal accept saja.
tanpa masukkan nilai value errornya. Lalu kita print di sini. Input salah. Masukkan input yang benar. Nah, jadi di case-nya ini kita tidak tahu bahwa error apa yang mungkin terjadi. Jadi misalkan coba kita hapus dulu dua except yang ada di atas sebelumnya. Nah, jadi except-nya ini cuma satu di sini, bahwa ketika try ini tidak berhasil, maka dia akan masuk ke except ini, di mana dia memberitakan bahwa input yang dimasukkan oleh user itu salah, dan lalu print masukkan angka baru lagi. Nah, di sini misalkan kita masukkan angka 10 dan 0. Nah, di sini dia langsung masuk ke except-nya, yaitu input salah, masukkan input yang benar. Tanpa peduli jenis errornya itu seperti apa. Jadi dia bisa melingkupi semua jenis error tanpa harus mendefinisikan satu-satu. Nah, untuk melihat jenis-jenis error ini, teman-teman dapat mencarinya di internet. Jadi misalkan lihat saja exception handling. Nanti di situ akan ada keyword-keyword jenis-jenis error yang bakal muncul ketika melakukan pemrograman. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga dapat membantu dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.